Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibi mengundang seluruh Ketua DPD 2 Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo di kediaman pribadi Rusli Habibi di Kelurahan Mauduk, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Selain dihadiri Ketua DPD 2, turut hadir Ketua Organisasi Sayap Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Dari hasil pertemuan terbatas ini diputuskan beberapa hasil rekomendasi dari pelaksanaan Rakerda Partai Golkar yang berlangsung sehari sebelumnya di kantor DPD 1 Golkar Provinsi Gorontalo. Di antaranya yang paling mengemuka yaitu Partai Golkar akan mengusung Rusli Habibi menjadi calon anggota legislatif DPR RI serta sang istri Ida Saida sebagai calon gubernur Gorontalo di tahun 2024 nanti. Selain Ida Saida, beberapa nama juga masuk dalam bursa survei calon gubernur Gorontalo dari Partai Golkar, di antaranya Martin Taha, Rumkono, dan Sarif Buina. Golkar juga membuka peluang tokoh nasional untuk turun gunung memenangkan Pilgub. Salah satu nama yang disebut yaitu mantan Wakil Gubernur Gorontalo, Tony Loli. DPR RI, tunggal kami, walaupun ada 3, kami masih mau cari yang lain. Ya, Rakerda, Musda, baru 1 nama yang muncul. Partai Golkar mencalonkan Bapak Rusli Habibi sebagai calon anggota DPR RI. Baru 1. Kalau misalnya Sarif menyusul beliau, siap. Jadi baru 1 calon dari Partai Golkar, dan karena DPR RI ada domain juga kewenangan subjektif DPP, maka tentu Pak Ketua akan mengkonsultasikan hal tersebut ke DPP. Intinya Golkar Gorontalo 1 nama, sukseskan Pak Rusli Habibi sebagai bakal calon atau calon anggota DPR RI dan kami akan memenangkan beliau. Ada beberapa kader terbaik Partai Golkar diberi penugasan oleh partai melalui Rakerda kemarin, dan juga ada beberapa keputusan strategis baik itu Musda, kabupaten kota maupun agenda politik strategis Partai Golkar lainnya. Yang pertama, Partai Golkar melalui Rakerda kemarin menetapkan Ibu Haja Ida Saida Rusli Habibi sebagai bakal calon gubernur dari Partai Golkar. Yang kedua, Bapak Martin Taha sebagai bakal calon. Jadi ini penugasan partai kepada kader, ya, penugasan partai kepada kader melalui sebuah keputusan strategis termasuk Rakerda. Ya, Bapak Martin Taha. Yang ketiga, Bapak Rumkono. Yang keempat, mohon maaf saya sendiri juga, ya. Ya, pokoknya begitu saja. Ya, saya sendiri ditetapkan melalui keputusan Rakerda dalam bentuk penugasan kepada kader-kader terbaik dan potensial untuk melakukan langkah-langkah strategis secara elektoral, diharapkan mampu untuk bisa berkompetisi dan bisa diberikan kepercayaan oleh Partai Golkar sebagai kandidat bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur. Kader terbaik. Jadi Pak Tony juga kita masukkan, termasuk Pak Joni, tapi Pak Joni kita tak usah ganggu. Biarkanlah dia sudah menjadi pemain nasional. Jangan jadi keganggu. Kalau dia jadi calon gubernur sini turun pangkat. Termasuk Pak Sandiaga Uno juga mungkin di partainya begitu. Kita sangat beruntung, Provinsi Gorontalo yang kecil, penduduknya nggak sampai 2 juta, punya 3 kader Golkar, 3 kader putra daerah yang menjadi menteri. Mas Suharsono Arfa itu sangat strategis sekali di Bappenas. Partai Golkar sendiri masih optimis bisa menjadi partai pemenang baik itu di pemilihan legislatif maupun kepala daerah. Menurut Rusli Habibi, Partai Golkar memiliki kader yang potensial dan teruji dalam pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat, sehingga untuk memenangkan hati masyarakat di pemilu nanti tidak terlalu sulit. Wahid Yunus, Gorontalo TV.